Stadion-stadion tua di Inggris dirobohkan dan diganti dengan yang baru, sesuai dengan perkembangan zaman. Bentuknya kian modern. Kapasitasnya bertambah dan tentu tak bisa luput dari penggunaan teknologi yang kian canggih. Sebagai penggemar sepak bola, kita patut mengingat nama-nama stadion yang pernah ada di Inggris. Sebagai bagian dari pengetahuan sejarah sepak bola dunia. Nah, kali ini Starting Eleven telah merilis daftar nama-nama stadion yang telah dirobohkan dan beralih fungsi. Irisam Park adalah simbol kota yang hidup yang pernah dibangun untuk Ironopolis. Dibuka pada tahun 1903 dan digunakan untuk bertanding terakhir kalinya pada tahun 1995. Ketika Middlesbrough kembali mendapat tempat untuk tampil di Liga Primer. Saat ini, Irisam Park telah menjadi perumahan mewah. Namun, pihak pengelola Irisam Park House Estate tak melupakan bahwa tempat tersebut sempat menjadi stadion. Sekitar 10 patung perunggu berbentuk pemain bola tersebar. Beberapa batu-batu berbentuk sepasang sepatu pun terpajang di beberapa halaman rumah. Kabarnya, salah satu lokasi sepatu tersebut berada tepat di titik putih tendangan penalti. Gerbang klub itu disegel oleh petugas pengadilan setempat pada tahun 1986 yang memaksa The Borough untuk memainkan pertandingan kandang di Hartlepool. Tapi kini mereka telah mendirikan stadion yang baru, Stadion Riverside Young. Bellevue terkenal karena lapangannya dengan panjang 110 yard dan lebar 72 yard. Itu adalah yang terbesar di permainan profesional Inggris pada masanya. Dibuka pada tahun 1922, kapasitasnya mencapai 40.000 pada puncaknya di tahun 1940-an. Tetapi pada saat kepergian Doncaster, ia menampung hampir seperempatnya. Bellevue menjadi berita utama pada tahun 1995 ketika tribunnya rusak karena terbakar. Insiden itu menyeret nama pemilik klub, Ken Richardson, yang dijatuhi hukuman 4 tahun penjara setelah dinyatakan bersalah atas kong kali kong untuk melakukan pembakaran. Doncaster pindah ke Keepmoat Stadium 1,5 mil jauhnya dari stadion lawasnya di tahun 2007. Woodbury Park menonjol sebagai mercusuar baru ketika dibuka pada tahun 1946 dan penggemar Hull segera mengisi rumah baru mereka untuk pertandingan Piala FA dengan Manchester United pada 1948-49. Pertandingan itu ditonton 55.019 penonton. Stadion ini memiliki kemewahan yang dibangun di atas tanahnya berupa stasiun kereta api bernama Woodbury Park Halt. Pada tahun 1963, stadion tersebut memasang 6 lampu sorot yang berdiri bebas dan terang. Akan tetapi pada tahun 2002, The Tigers meninggalkan lapangan itu dengan alasan Casey Stadium lebih aman dan nyaman. Sepeninggalnya itu, membuat Woodbury Park perlahan membusuk. Stadion Burnden Park dibangun pada tahun 1895. Stadion ini menjadi kandang Bolton Wanderers hingga tahun 1997. Setelah Bolton berpindah ke Reebok Stadium, stadion ini tak lagi digunakan dan saat ini telah berubah menjadi mall bernama Asda Superstore. Akhir abad ke-19 ketika sewa stadion kepada Hampshire County Cricket Clubs, Southampton memutuskan untuk membangun rumahnya sendiri. The Saints mengalahkan Brighton United 4-1 dalam pertandingan pertama di Dell pada tahun 1898. 3 tahun kemudian Inggris menang atas Irlandia dalam pertandingan internasional pertama yang diadakan di Stadion Pantai Selatan itu. Stadion The Dell sempat bernama Antelope Ground pada 1887 hingga 1896. Dan sempat menjadi kandang tim kriket Southampton pada 1896 hingga 1898. Barulah pada 1898, tim berjuluk The Saints ini bermarkas di The Dell Stadium hingga tahun 2001.
Total 103 tahun Sutton bermarkas di The Dell sebelum hijrah ke St. Mary's Stadium. Saat ini The Dell telah menjadi salah satu perumahan mewah di wilayah Hampshire. Desain mewah menjadi andalan perumahan The Dell House Estate dengan arsitektur taman indah di tengah-tengah bangunan perumahan ini. Stadion ini dikenal dengan suasananya yang intimidatif hingga sampai awal abad 20 hal itu masih bisa terasa. Fans klubnya selalu memberi dukungan yang imbang pada setiap laga kandang Millwall. Mereka berteriak tidak hanya untuk tuan rumah, melainkan juga untuk siapa saja yang bertandang ke rumah mereka. The Den mengalami kerusakan ketika digempur oleh Perang Dunia II, sehingga membuat The Lions, julukan klub tersebut, untuk sementara waktu melakukan pertandingan di West Ham, Crystal Palace, dan Charlton. Rencana untuk pindah dicetuskan pada awal tahun 1970-an, tetapi baru pada tahun 1993 Millwall tinggal di stadion barunya. Saat ini Stadion Filbert Street telah menjadi bangunan tempat tinggal para mahasiswa-mahasiswa dari dua universitas lokal. Stadion ini dihancurkan pada 2002, kemudian Leicester City pindah ke kandang Stadion Filbert Way yang kemudian berganti nama menjadi Walker Stadium sebelum akhirnya menjadi King Power Stadium. Sejak didirikannya Swansea City, saat didirikan bernama Swansea Town, pada 1912, Fetchfield telah menjadi markas bagi klub asal Wales tersebut. Namun pada 2005, Swansea bermigrasi ke stadion baru mereka, Liberty Stadium. Semenjak tak digunakan oleh Swansea, Fetchfield sempat menganggur selama 6 tahun. Baru pada 2011, stadion ini dihancurkan untuk menarik para investor. Saat dihancurkan, para pendukung Swansea City menaburkan abu setelah stadion ini diratakan. Kepindahan Arsenal ke Stadion Emirates merupakan keberhasilan yang tidak memenuhi syarat dalam hal pendapatan dan profil. Beberapa pendukung masih merindukan bekas rumah mereka. Highbury adalah salah satu stadion paling terkenal di Inggris dengan aula marmer dan arsitektur Art Deco yang menjadi legenda. Arsenal pindah dari London Selatan ke utara ketika Highbury dibuka pada tahun 1913 dengan kontrak awal termasuk syarat-syarat yang melarang penjualan minuman keras yang memabukkan di lapangan itu. Dirancang oleh arsitek stadion terkemuka Archibald Leitch. Arena 38.419 kursi itu adalah rumah The Gunners sampai 2006. Apa kabarnya Highbury saat ini? Sempat rata dengan tanah, kini Highbury menjadi komplek apartemen baru. Bekas lapangan sendiri saat ini telah menjadi kebun yang sangat tertata dengan rapi. Main Road sebenarnya sempat menjadi salah satu stadion terbesar di Liga Inggris dengan kapasitas 84.000 penonton. Namun setelah tragedi Hillsborough, markas Manchester City sebelum hijrah ke Etihad Stadium ini hanya berkapasitas 31.000 penonton. Setelah menjadi kandang City selama 80 tahun, Main Road telah dirobohkan pada tahun 2003 dan menjadi perumahan yang kabarnya hemat energi meski desain bangunannya tetap modern. Bagaimana menurut kamu football lover? Silahkan tulis komentar kamu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan share videonya. Thank you!